Business requirement. Business requirement. Helping Hands adalah sebuah platform atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk sumbangan, layanan sukarela, atau sumber daya lainnya. Bisa juga merupakan sebuah inisiatif sosial atau komunitas yang berfokus pada memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan ekstra dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tanpa konteks lebih lanjut, sulit untuk memberikan definisi yang pasti. Tetapi yang jelas, Helping Hands bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tujuan dari pembuatan software Helping Hands. Perangkat lunak Helping Hands dibuat dengan tujuan utama untuk memfasilitasi proses memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memanfaatkan teknologi dan platform online, Helping Hands bertujuan untuk mempermudah proses koordinasi antara orang-orang yang ingin memberikan bantuan dengan mereka yang membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini dapat berupa berbagai macam bantuan, seperti bantuan keuangan dalam situasi darurat, bantuan logistik dalam penyediaan barang-barang primer, atau bahkan bantuan dalam memperoleh akses ke layanan kesehatan, pendidikan, atau pekerjaan. Perangkat lunak Helping Hands juga bertujuan untuk membangun komunitas yang solid dan peduli, dengan menyatukan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk membantu sesama. Perangkat lunak ini menciptakan lingkungan di mana individu merasa didukung dan terhubung dengan orang lain yang memiliki semangat yang sama. Melalui interaksi dan kolaborasi dalam platform ini, diharapkan akan tercipta efek positif yang lebih besar dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Selain dari aspek sosial, Helping Hands juga memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses memberikan bantuan dengan menggunakan teknologi untuk mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan perangkat lunak ini dalam membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak, menentukan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Hal ini memungkinkan para relawan dan organisasi bantuan untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam membantu mereka yang membutuhkan. Target dari pembuatan software Helping Hands ialah membangun komunitas peduli, yaitu salah satu target utama bisa menjadi membangun komunitas online yang peduli dan berempati terhadap orang-orang membutuhkan bantuan. Yang kedua, mempermudah akses dan koordinasi. Helping Hands mungkin ditujukan untuk mempermudah akses bagi mereka yang membutuhkan bantuan dan untuk mengkoordinasikan upaya bantuan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi bantuan. Target lainnya mungkin termasuk meningkatkan efisiensi dalam proses memberikan bantuan mulai dari pendapatan, kebutuhan, hingga pengalokasian sumber daya. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan inovasi. Target tambahan ini termasuk mendorong kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, termasuk individu, organisasi, non-profit, pemerintah, dan sektor swasta. Yang kelima, membangun kesadaran dan pendidikan. Perangkat lunak Helping Hands juga memiliki target untuk membangun kesadaran tentang masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, serta untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan cara terbaik untuk membantu mereka yang membutuhkan. Keuntungan Helping Hands memiliki beberapa Helping Hands juga memiliki beberapa keuntungan, termasuk memudahkan akses bagi individu yang membutuhkan bantuan untuk menemukan sumber daya dan dukungan yang mereka perlukan secara online. Perangkat lunak ini juga meningkatkan efisiensi dalam proses memberikan bantuan dengan menyederhanakan pencarian, koordinasi,
dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, Helping Hands memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, membangun komunitas online yang peduli dan solidaritas. Di samping itu, platform ini dapat meningkatkan kesadaran tentang masalah sosial dan kemanusiaan, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang cara terbaik untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kerjasama Helping Hands ialah memperluas jaringan dengan kelompok atau individu atau lembaga tertentu untuk meningkatkan basis data yang tersedia. Fungsi strategi pemasaran. Strategi pemasaran Helping Hands bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peduli dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, menarik pengguna untuk bergabung, dan membangun kepercayaan di antara komunitas. Strategi pemasaran Helping Hands mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Pengukuran keberhasilannya, jumlah penggunaan aktif dan pendaftar baru, tingkat kepuasan pengguna melalui umpan balik dan ulasan, lalu volume transaksi atau booking yang terjadi melalui aplikasi. Secara undangan, pengguna sistem aplikasi Helping Hands memiliki peran berbeda dan hak akses yang sesuai, seperti pertama, admin memiliki kemampuan untuk mengelola pengguna, memantau aktivitas, dan mengelola konten. Adapun tugas-tugasnya yaitu pertama, membuat dan mengelola akun pengguna, mengawasi dan mengelola konten yang diunggah, menetapkan hak akses dan peran pengguna. 4. Memelihara dan meningkatkan aplikasi. Yang kedua, pengguna memiliki keterampilan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi dengan efisien, memiliki tugas mendaftar dan masuk ke dalam aplikasi, menggunakan fitur-fitur yang disediakan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peran dan hak akses yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan bagian fungsional dan non-fungsional. Functional requirement atau kebutuhan fungsional pada aplikasi kami yang akan kami buat ini adalah ada fungsional pendaftaran atau registrasi, yakni pengguna dapat membuat akun dengan menginputkan data-data yang dibutuhkan sistem, seperti nama lengkap, email, tanggal lahir, nomor telepon, password, dan lain-lain. Yang kedua ini ada login. Jadi pengguna yang telah memiliki akun yang terdaftar pada sistem dapat masuk ke dalam aplikasi. Kemudian yang ketiga yakni profil pengguna, di mana pengguna dapat mengelola informasi pribadi mereka di sana. Yang keempat adalah informasi donasi. Sistem dapat memberikan informasi terkait ketersediaan donasi kepada pengguna. Kemudian yang kelima ada pembuatan donasi, di mana pengguna dapat membuat donasi dengan menginput data yang dibutuhkan, seperti input nominal yang hendak didonasikan oleh pengguna. Kemudian yang keenam ada lacak donasi. Sistem dapat memberikan informasi kepada pengguna terkait pengelolaan donasi yang telah pengguna buat, seperti riwayat donasi, status donasi, dan informasi terkait lainnya. Kemudian yang ketujuh, pemberian bukti donasi. Sistem akan memberikan bukti donasi kepada pengguna ketika donasi yang pengguna buat telah berhasil. Kemudian yang ke-8 ada integrasi media sosial, di mana sistem memungkinkan pengguna dapat membagikan informasi tentang donasi mereka melalui platform media sosial. Kemudian yang ke-9 adalah manipulasi data.
di mana admin dapat mengubah, menambahkan, atau menghapus data maupun informasi yang ada pada aplikasi. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai non-functional requirement atau kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ini ada keamanan, di mana aplikasi donasi yang kami buat ini harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi pengguna, juga informasi keuangan yang sensitif. Ini dapat mencangkup penggunaan enkripsi data, perlindungan terhadap serangan cyber, dan kepatuhan terhadap standar keamanan yang relevan. Yang kedua adalah ketersediaan, di mana aplikasi ini harus bersedia dan dapat diakses oleh pengguna setiap saat. Dalam hal ini, aplikasi harus memiliki waktu operasional yang tinggi, minim downtime, dan kemampuan untuk menangani lonjakan lalu lintas pengguna saat ada kampanye donasi yang populer. Kemudian yang ketiga, yakni kinerja. Aplikasi kami harus responsif dan memberikan kinerja yang baik, terutama saat melakukan transaksi atau mengakses data pengguna. Hal ini mencangkup waktu respons yang cepat, waktu muat halaman yang singkat, dan penanganan transaksi yang efisien. Kemudian yang kelima adalah kompatibilitas, di mana aplikasi ini harus kompatibel dengan berbagai perangkat. Selanjutnya adalah keberlanjutan, di mana aplikasi ini harus dirancang untuk keberlanjutan dalam jangka panjang. Jadi seperti pemeliharaan yang teratur, pembaruan keamanan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketujuh yakni privasi. Aplikasi yang akan kami buat ini harus mematuhi kebijakan privasi yang ketat dan melindungi informasi pribadi dari pengguna, seperti mengumpulkan data yang transparan, persetujuan pengguna yang jelas, dan penggunaan data yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedelapan ini ada minimum spesifikasi. Nah, aplikasi ini disarankan memiliki setidaknya 4 GB RAM untuk menjalankan aplikasi supaya lancar. Kemudian pastikan juga ada setidaknya 500 MB ruang penyimpanan yang tersedia untuk menginstal dan menjalankan aplikasi. Selain itu, untuk mengakses dan menggunakan aplikasi ini juga diperlukan koneksi internet yang stabil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait fungsional dan non-fungsional dari aplikasi Helping Hands ini. Nah, jadi di sini saya menjelaskan tentang use case diagram. Nah, use case diagram ini adalah pemodelan untuk kelakuan sistem yang dibuat mendeskripsikan sebuah interaksi antara salah satu aktor. Nah, jadi di sini saya ada dua aktor, yaitu user atau pengguna, dan di sini admin adalah pemilik aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa sektor yang harus dipatuhi sama user. Yang pertama adalah mendaftar, login. Setelah login, input barang yang mau dikirim atau disumbangkan, dan di sini laporkan barang yang akan didonasikan, seperti itu. Nah, admin juga di sini ada mengolah kegiatan donasi, mengolah data dinatur, login, mengolah barang yang dinatur, mengelola data yayasan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang terakhir, data kebutuhan yayasan, seperti itu ya. Jadi di sini ada daftar terlebih dahulu di use case skenario. Nah, di sini user atau pengguna harus mengisi nama, tanggal lahir, alamat, password, dan lain sebagainya. Nah, di sini reaksi sistem adalah mengecek data yang dikirim, data telah berhasil terdaftar dan valid atau bisa masuk ke halaman utama, gitu. Nah, di sini jika salah, sistem akan mengecek tidak valid atau salah. Dan di sini email password juga akan terisi kembali oleh user dan benar, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada skenario login ya. Di sini normalnya tuh masukkan password segala macam dan itu valid. Nah, jika
alternatif, kalau kalian salah, akan ditunjukkan ke sistem itu tidak valid atau salah. Nah, di sini mengoreksi menilai email atau mengoreksi kembali si usernya atau penggunanya akan terlihat valid dan bisa masuk ke halaman utama seperti itu. Data barang yang akan didonasikan seperti misalkan gambar yang sesuai dengan apa yang kita sumbangkan akan terdeteksi oke benar. Jika salah, misalkan barangnya adalah sepatu, terus yang didonasikan adalah uang, itu tidak valid atau salah. Nah, si user kembali lagi memasukkan barang lagi, atau nama barangnya dan bentuk bendanya, dan terdeteksi benar, itu adalah valid seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada laporan barang yang didonasikan, mungkin sama seperti yang ada di atas, yang ada di data barang, tapi ini melaporkan untuk memperketat bahwa saya benar-benar ingin menyumbangkan barang ini ke yayasan tersebut seperti itu ya. Ya, di sini ada donasi barang, menjawab ya dan akan terkirim dan lain sebagainya. Nah, mungkin segitu dulu untuk penjelasan saya kali ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Selamat siang.